Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jusmanir, NIM 18472400032. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Untuk itu, simak videonya. Baik, yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu validitas tes. Pada dasarnya, istilah validitas berasal dari kata validity atau kesahihan, yang merujuk pada ketepatan instrumen mengukur aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Nah, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi itu valid. Dalam kegiatan sehari-hari kita dapat mengatakan meteran. Meteran adalah alat ukur yang valid untuk mengukur panjang atau jarak, tetapi tidak valid untuk mengukur berat suatu benda. Dalam proses pembelajaran, istilah validitas dapat diartikan sebagai ketepatan suatu tes dalam menghasilkan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan atau keputusan yang akan dibuat. Nah, untuk menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validasi atau ketepatan mengukur, dapat dianalisis dari segi tes itu sendiri secara totalitas atau dari segi butir-butir soal yang menyusun tes tersebut. Jika ditinjau dari segi penganalisasian tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama validasi rasional dan validasi eksternal. Nah, yang pertama di sini saya akan bahas validasi rasional. Validasi rasional adalah validasi yang diperoleh atas dasar pemikiran secara logis. Validasi rasional biasa juga disebut dengan validasi internal untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan sudah tepat, sudah dari segi rasionya dan ditinjau dari segi yakni isinya, konten, dan dari segi konstruksinya atau konstruk. Kemudian yang kedua yaitu validasi empirik. Validasi empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang tepat bersifat empirik yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan. Sehingga validasi empirik disebut juga validasi eksternal atau validasi lapangan. Nah, disebut validasi eksternal karena kriteria validasinya dihubungkan dengan instrumen lain yang dianggap sebagai kriterium atau patokan. Nah, untuk menentukan apakah instrumen asesmen hasil belajar memiliki validasi empirik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu ketepatan instrumen memprediksi atau meramal hasil yang akan dicapai dan keakuratan sebagai perbandingan antara kriteria tertentu, yaitu concrete validity. Nah, baik, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu reliabilitas instrumen. Reliabilitas biasa juga disebut keterkendalaan atau kemantapan suatu instrumen, yakni sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor ya hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Nah, secara umum ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas instrumen, yakni metode tes ulang, metode belah dua, metode paralel, dan metode Kunder. Nah, yang pertama metode tes ulang. Dalam metode ini digunakan satu jenis asesmen yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap kelompok peserta didik yang sama. Dengan kata lain, pelaksanaan tes ini dilakukan 2 kali dalam rentang waktu yang tidak lama. Kemudian yang kedua yaitu metode belah dua atau paruhan. Dalam metode ini pelaksanaan tes hanya 1 kali, tetapi skor-skor butir yang diperoleh dibelah 2 menjadi satu kelompok skor pada butir dengan nomor ganjil dan satu kelompok pada skor nilai genap. Yang ketiga yaitu metode bentuk paralel. Pengujian dengan metode ini menggunakan 2 perangkat tes yang disusun di ruang lingkup materi yang sama. Bentuk tes mungkin agak berbeda dengan mengungkapkan tujuan pembelajaran yang sama. Pelaksanaannya diberikan kepada peserta didik pada waktu yang sama. Nah, dan yang keempat itu metode Kunder. Tes retest bisa menimbulkan bias karena tes yang dilakukan merupakan pengulangan untuk tes yang sama. Nah, paralel kendalanya adalah sukar menentukan pasangan soal yang misalnya pada pembagian antara nomor genap dan nomor ganjil atau pada penyusunan pasangan yang seimbang
Untuk mengatasi hal tersebut, mengembangkan teknik yaitu mengkorelasikan skor pada butir soal dengan skor total keseluruhan instrumen. Nah, koefisien korelasi berada antara 0 sampai 1. Suatu instrumen asesmen dikatakan reliable jika koefisien korelasinya 0,6. Makin tinggi koefisien korelasi, makin reliable instrumen tersebut. Dan sebaliknya, instrumen asesmen yang kita jadikan contoh termasuk kategori instrumen yang kurang baik karena tidak reliable. Nah, untuk menjadikan instrumen tersebut reliable, maka validitas butir yang tidak baik dibuang atau kita ganti. Instrumen yang valid pasti reliable, tetapi yang reliable belum tentu valid. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.